sudah menjadi pajak yang rutinitas, pajak tetap ya, biayanya itu tetap dan tidak dilihat dari oleh uh, perusahaan seperti itu. Ya, pajaknya pajak tetap. Jadi itulah pengaturan industri monopoli itu. Terus di sini juga ada dua jenis pajak ya. Yang pertama itu pajak lumsum, yang kedua itu pajak spesifik. Pajak lumsum itu pajak tetap, artinya biaya itu sudah tetap, tidak mengalami kenaikan. Berbeda dengan yang namanya pajak spesifik. Kalau pajak spesifik yaitu pajak yang dikenakan persatuan output. Jadi jika kuantitas outputnya itu mengalami tambahan, maka dikenakan juga pajak dari persatuan output tambahan itu. Enggak cuma tambahan, tapi persatuan output rata-rata dari proses produksi tersebut. Intinya di sini jenis pajak lumsum tidak mempengaruhi kurva biaya marginal, ya. Tapi jenis pajak spesifik menggeser ke kanan dan mempengaruhi biaya marginal. Seperti itu. Terus kalau kita melihat di gambar 6.13, di situ ada pengenaan pajaknya. Bisa dikatakan kan di sini karena ada dia mengalami pengenaan pajak, maka bisa dikatakan namanya AC-nya itu mengalami agak sedikit naik ke atas ya, menurut saya. C itu adalah pajak. C adalah pajak. Oke. Intinya seperti ini. Kalau yang namanya pajak itu kan termasuk biaya juga. Jadi gara-gara dia jadi semakin banyak namanya produk tambahan yang dia keluarkan, maka biaya yang dikeluarkan untuk itu juga ada biaya tambahan itu berupa pajak spesifik tadi itu juga berlaku seperti itu. Itulah proses pengaturan industri monopoli dilihat dari penetapan harga maksimum dari MR sama dengan MC dan pengenaan pajaknya itu yaitu ada dua, yaitu pajak lumsum dan pajak spesifik. Pajak lumsum di jumlahnya itu sudah tertentu, sedangkan pajak spesifik dilihat dari persatuan output. Dan pajak lumsum tidak mempengaruhi kurva biaya marginal atau MC. Namun, pajak spesifik mempengaruhi biaya marginal karena itu termasuk dalam juga biaya tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Oke, selanjutnya pengendalian industri monopoli. Jadi yang namanya perusahaan industri monopoli kan juga membutuhkan yang namanya pengendalian. Terus agar istilahnya tidak terlalu yang namanya terlalu mengikat masyarakat, yang artinya merugikan masyarakat juga, ya kan? Jadi di sini dibutuhkanlah hal-hal untuk mengendalikannya itu. Yang pertama itu kebijakan pengendalian monopoli. Terus yang kedua konglomerasi konsentrasi industri. Terus yang ketiga peraturan yang mendorong monopoli. Dan keempat pengambilan monopoli oleh pemerintah. Seperti itu. Kalau mau lebih detailnya lagi mengenai ini pengendalian industri monopoli itu teman-teman bisa ngebacanya lagi di halaman 6.35. Ini bagus atau teman-teman baca kalau monopolis di situ kan ada kan monopolis versus persaingan. Itu menurut saya kayak artikel sih isinya. Teman-teman kayak ngasih pendapat gitu. Jadi teman-teman
ini bacaan menarik juga buat teman-teman mengenai kritik luas monopoli. Tapi yang saya mau lebih ngejelasin di sini bahwa kebijakan pengendalian monopoli itu dimaksudkan adalah bahwa dibutuhkanlah yang namanya kebijakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Seperti itu. Konglomerasi konsentrasi industri di sini adanya penggabungan guna mengefisiensikan usaha untuk menaikkan keuntungan, artinya merger di sini. Terus yang namanya peraturan yang mendorong monopoli adanya undang-undang, hak paten ataupun tarif bea masuk. Terus yang terakhir itu pengambil alihan monopoli oleh pemerintah, yaitu dengan adanya undang-undang antitrust yang mencegah perusahaan menjadi besar dan berlaku monopoli serta mengaplikasikannya strategi bisnis dan memanfaatkan kekuatan ekonomi. Jadi pengambilan alih itu dalam bentuk pajak. Terus bisa mengambil seluruhnya itu menjadi bentuk BUMN. Kalau dikatakan di Indonesia kan perusahaan monopoli kan perusahaan BUMN juga kan, yang ada juga di situ saham dari pemerintah seperti itu. Itu salah satu dari kebijakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Jadi kalau yang namanya perusahaan monopoli, agar dia tidak bisa melakukan strategi licik, maka dia pemerintah mengambil alih proses produksi itu. Begitu. Lanjut. Selesai kegiatan satu, banyak banget sebenarnya dibahas. Cuman baca-baca deh ya. Rangkumannya juga. Halo, masih pada bangun ya? Terus cuman masih pada bangun ya. Masih nyimak ya, ngedenger ya. Wake up, wake up, wake up. Ya sebentar lagi kok. Oke, terus yang selanjutnya, iya soalnya di monopoli ini banyak banget. Coba deh ngeliat teman-teman tuh, banyak banget yang mau dibahas sih. Butuh belajar ekstra lah teman-teman ya. 2 minggu ini belajar ekstra maksimal lah untuk ujiannya. Saya kan nggak bisa mengetahui juga jenis soal-soalnya. Walaupun saya tahu, saya pasti kasih kisi-kisinya sama teman-teman. Artinya, gara-gara saya tidak tahu, jadi teman-teman harus mempersiapkannya itu seperti itu. Mempersiapkannya itu dengan matang. Dengan matang apa? Dengan membaca bukunya. Seperti itu. Tapi itu nggak apa-apa lah 2 minggu ini tidur cuma 2 jam sehari, walaupun capek kerja siang. Tapi selesai dari situ, selesai dari 3 Mei kan sudah libur, sudah bisa tidur seperti jam biasanya, seperti itu. 4 bulan lagi waktunya. Gak apa-apa lah, semangat ya. Walaupun capek banget, minum vitamin, jaga kesehatan aja supaya saya juga kemarin juga baru belajar berujian. Seminggu yang lalu saya waduh full-fullan banget belajar ujiannya. Tapi harga yang saya dapat juga saya senang banget. Nilai ujian saya nilainya lumayan bagus, 100. Saya senang, tapi itu harga yang saya dapat gara-gara saya bisa belajar. Itu juga dengan teman-teman. Harus belajar giat. Kalau perlu saya kemarin tuh jujur aja saya ada 2 hari nggak belajar loh. Saya nggak tidur loh. Gara-gara belajar terus. Tapi saya minum vitamin, saya minum susu seperti itu. Akhirnya harga yang saya bayar itu saya bisa dapat nilainya maksimal. Teman-teman juga kayak gitu. Ya harus belajar. Terus yang ke lanjut lah. Makasih Mbak Ami. Kegiatan 2 yaitu pasar persaingan monopolistik dan oligopoli. Terus karakteristik persaingan monopolistik.
Masih ada yang mau jawab pertanyaan saya ini nih ya? Apa perbedaan pasar persaingan murni dengan pasar persaingan industri monopolistik? Ya udah, tanpa lama-lama ya, kayaknya semuanya sudah capek nih. Ya udah. Kalau pasar persaingan murni itu produknya homogen. Kalau pasar persaingan monopolistik adanya diferensiasi produk seperti itu. Terus kalau pasar persaingan murni itu jumlah produsennya sangat banyak. Namun di pasar persaingan monopolistik ada sejumlah kecil perusahaan. Terus yang selanjutnya itu kurva permintaan. Kurva permintaan itu merupakan garis lurus mendatar, sementara kurva permintaan itu berlereng menurun. Seperti itu. Terus tak perlu bersaing sebab produsen tidak bisa mempengaruhi pasar. Nah, terus pasar persaingan monopolis itu kan kemarin sempat kita singgung ya di pertemuan kemarin mengenai pasar persaingan monopolistik itu. Kemarin juga sempat saya singgung juga seperti itu. Terdapat rintangan kuat juga masuk ke dalam industri tersebut. Oke deh. Terus unsur-unsur persaingan monopolistik perusahaan jumlahnya cukup banyak. Adanya diferensiasi produk dan syarat masuk ke dalam industri tersebut. Dan penentuan harganya, lagi-lagi MR harus sama dengan MC. Namun lebih dispesifikasikan di sini adanya pengaruh dari biaya variabel dengan biaya rata-rata. Terus adanya biaya variabel kan artinya biaya yang apa tuh minggu kemarin saya jelasin tuh, biaya variabel. Masih ingat enggak teman-teman, biaya variabel itu apa? Ada nggak ya masih ingat? Ya, Mbak Ami, silahkan. Ya, benar. Mbak Ami, makasih ya. Biaya tambahan yang digunakan karena adanya tambahan input produksi. Benar. Jadi, karena adanya kayak contohnya kemarin kayak biaya listrik ya Mbak Ami ya. Iya kan, Mbak? Jadi, karena adanya tambahan output yang diproduksi, jadi berfaktor juga dengan biaya listrik yang dikeluarkan seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan eh, biaya variabel produksi. Jadi itu sangat berpengaruh terhadap eh, yang namanya perusahaan monopoli seperti itu. Itu ada tergantung pada posisi kurva biaya variabel rata-rata. EFC. Jadi eh, kalau monopoli kan dia berpengaruh terhadap biaya total ya, AC. Tapi kalau di sini di perusahaan monopoli itu dia berpengaruh terhadap biaya variabel rata-rata seperti itu. Oke. Oke deh, untuk selanjutnya efek ekonomi dan persaingan bukan harga. Di sini dikatakan bila kemungkinan masuk ke pasar persaingan monopolistik terbuka, pasar akan berada dalam keseimbangan jangka panjang. Bila kurva permintaan yang dihadapi oleh setiap perusahaan yang ada di pasar bersinggungan dengan kurva AC, sehingga masing-masing perusahaan mengalami titik pulang pokok. Terus adanya diferensiasi produk dan advertensi. Jadi di sini advertising dan promosi penjualan merupakan salah satu
faktor penting dalam perusahaan monopolistik agar mampu bersaing terhadap perusahaan yang lainnya. Karena di sini dikatakan ada persaingan. Jadi tujuannya itu yaitu membedakan produk perusahaan tersebut dari perusahaan pesaing dan membuat kurva permintaan menjadi kurang elastis, dengan kata lain agar permintaan lebih curam. Karena merupakan perubahan harga tidak begitu mempengaruhi kuantitas yang diminta. Jadi kan di perubahan permintaan kan mempengaruhi kalau yang namanya kurva elastisitas permintaan kan perubahan harga itu termasuk mempengaruhi kan. Tapi di dalam kurva permintaan itu kurang elastis atau inelastis. Jadi permintaannya lebih curam. Terus di sini dia juga jelaskan, teman-teman bisa baca juga ada kebaikan advertensi, yaitu memberikan informasi yang membantu konsumen. Ya, mendukung sarana komunikasi, benar. Dapat mendorong perusahaan-perusahaan berusaha mengembangkan produk sesuai dengan apa yang diiklankan. Jadi, ini salah satu perusahaan lain terdorong untuk mengembangkan produk gara-gara melalui media iklan yang disalurkan. Terus, dengan berhasilnya advertensi, maka produksi akan meningkat, ya. Terus, advertensi merupakan faktor atau kekuatan pendorong persaingan. Namun ada keburukannya juga, yaitu tujuan utama advertensi bukan memberikan informasi, tetapi membujuk dan bersaing. Iya kan? Sekarang kan yang namanya advertensi atau periklanan kan kebanyakan enggak memberikan informasi, malah memberikan membujuk beli ini, dan juga menjelekkan para pesaingnya yang lain ya. Iklan yang buruk ya banyak sekali itu iklan-iklannya, searching aja di internet, salah satu contoh iklan buruk ya. Banyak sekarang itu. Terus, advertensi merupakan kegiatan tak produksi dan tak memberikan apa-apa kepada masyarakat. Ya, jadi istilahnya eh, itu bukannya gara-gara tadi itu tidak memberikan informasi, maka itu tidak memberikan apa-apa kepada masyarakat. Terus, advertensi mengandung biaya eksternal. Terus, mobil reklame sebuah merek rokok atau jamu tertentu membuat suara keras dan gaduh dengan suara musik dan gamelan. Terus yang selanjutnya, advertensi tidak memperluas output perusahaan dan menurunkan biaya rata-rata. Hal ini karena keberhasilan advertensi untuk menaikkan penjualan diimbangi dengan penurunan volume penjualan perusahaan. Ya, terus advertensi justru mendorong pertumbuhan monopoli. Benar, artinya kalau dia perusahaannya itu sukses dalam melakukan advertising terhadap masyarakat, masyarakat semakin mengenal produk tersebut, sehingga terdoronglah masyarakat lebih memakai perusahaan itu, sehingga perusahaan itu lebih menjadi memonopoli pasar seperti itu. Oke, untuk selanjutnya itu mengenai oligopoli itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya, karena itu menurut saya juga banyak banget penjelasannya dan berkaitan juga mengenai modul 7 yaitu strategi harga, yaitu harga, faktor produksi, dan penentuan jasa faktor produksi. Oke, pertemuan modul 6 tamat. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan lain nggak? Ada pertanyaan nggak mengenai ini? Semangat ya belajarnya ya. Ada nggak mau bertanya? Halo, halo, udah pada sekarat nih kayaknya. Iya ya. Bener. Iya, banyak soalnya mau dibahas nih. Lumayan, Bu. Oke deh. Ya, makasih juga udah Mbak-mbak sama Mas yang udah semangat juga ya menyimak. Saya tahu nih Mbak-mbak pasti lagi udah pada capek kerja siang, malam juga kerja,
dipaksa juga harus belajar full-fullan. Udah itu teori lagi. Kalau saya kan, saya syukur banget juga. Saya kan juga belajar prakteknya juga, belajar-belajar ngasih pendapat, pengalaman juga di kampus. Tapi orang mbak-mbak belajar teorinya harus ngerti kan seperti itu. Jadi, eh, nggak apa-apa lah ya. Semangat deh ya mbak ya. Sekalian nunggu sarapan pagi. Sekalian saya mau masuk kuliah juga pagi nih. Habis ini mandi, jadi itu berangkat ke kampus deh. Iya, ada Liga Champions namanya. Real Madrid, bener. Ya udah deh, biar mbak-mbak istirahat dulu, istirahat lagi ya. Lanjut istirahatnya. Jadi saya akhirin deh kelas ini. Oh iya, eh, kemarin ada nih yang mau permintaan. Saya kan ujiannya terakhirnya besok, gitu. Ya, suatu saat kangen deh. Saya juga suatu saat kangen juga loh dengan kayak gini. Saya sampai malam ngajarnya gitu kan. Ya jelasinnya sih. Ini nih, saya mau bertanya sama eh jalan-jalan bareng. Oh, mau banget. Boleh, ntar dikabarin. Katanya kemarin ada yang mau buat, saya kan udah selesai besok ujiannya. Jadi ada yang mau datang ke Taichung nggak biar kita ntar saya buat soalnya kira-kira lah menurut saya yang bisa bakal keluar. Jadi kita kayak try out, kayak 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 ngejelasin kayak pertemuan lah kayak gitu, mepet banget waktunya Bu. Iya ya. Tapi kalau ada yang mau sih, kalau ada yang mau. Jadi hari Sabtu ini deh kita ketemu di online saja biar semuanya bisa. Oke, nggak masalah. Minggu depan deh, minggu soal ya. Minggu soal. Kalau pertemuan selanjutnya ntar saya kabarin ya, Mbak. Oke deh, ntar saya buat soal-soalnya ya, Mbak. Iya ya, harus semangat ya. Harus belajar keras nih. Ntar kelasnya saya kabarin lagi. Jalan-jalan bareng. Hmm. Taichung. Datang Taichung lebih seru. Oke. Oke deh. Oke. Yaudah, kalau mau pertemuan lagi, boleh hubungin saya melalui Facebook ya, siapa-siapa aja. Ntar kita atur tempat waktunya. Oke ya, buat teman-teman. Saya juga sudah. Oke deh. Jaga kesehatannya buat teman-teman ya. Habis ini belajar lagi, diulang-ulang. Tadi beli vitamin dan minum susu deh, biar sehat. Beli telur ayam kampung. Sini ada nggak ya telur ayam kampung? Mimpi bawa modul. Ntar dibawa bantal dibuat biar dimimpiin terus dibawa modulnya. Ntar malam kamu masuk mimpi aku ya. Oke deh. Ya udah deh, mbak-mbaknya istirahat sama mas-masnya. Oke, ada yang mau apa nih?
Ya, makasih. Sama-sama Mbak Widya ya. Oke deh, yaudah. Ada pertanyaan lagi nggak atau mau apa gitu? Cukup, cukup Bu. Iya, sudah capek ya Mbak Friana ya. Ya udah deh. Ya udah saya akhirin ya kelas ini. Makasih buat teman-teman semuanya yang udah datang, yang udah hadir di sini. Semoga ujiannya sukses. Ntar kalau pertemuan berikutnya, saya takut saya janji, rupanya nggak bisa seperti itu. Ntar saya kasih tentukan untuk memaksimalkan ini seperti itu. Oke ya, off duluan. Bye bye deh. Ya udah, selamat malam semuanya. Have a nice dream. Bye bye.